Ya, ini pandangan atau perasaan ya yang disertai dengan kecenderungan sesuai dengan objek yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi satu situasi, tentu kita bersikap sesuai dengan situasi yang datang atau yang ada di hadapan kita. Sikap ini sendiri terbentuk sebagai perwujudan dari keadaan kejiwaan kita dan saraf kita yang mengatur situasi sesuai dengan apa yang ada yang berkaitan dengan situasi tersebut, gitu ya. Jadi sikap adalah kecenderungan bertindak terhadap objek di lingkungan tertentu. Jadi kita lihat tuh apa sih yang datang ke kita, seperti apa kita menghadapi masalah itu, bagaimana kita mengambil sikap atau bersikap. Tentu saja ini berdasarkan stimulus dan respon yang ada pada kita juga gitu ya. Ketika kita menghadapi satu stimulus, tentu kita berproses untuk mempersepsikan stimulus tersebut, kemudian kita melakukan satu tindakan dalam bentuk sikap kita gitu ya. Struktur sikap sendiri itu ada 3, yaitu komponen yang sifatnya kognitif. Ini berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, ya, mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar dari objek sikap. Nah, ini didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui secara kognitif, yaitu keyakinan kita, pikiran, pengalaman pribadi, dan informasi dari orang lainnya. Tentunya proses pikir ini tadi, dalam melihat stimulus yang ada, kita mempersepsikan dengan memanfaatkan proses berpikir atau kognitif kita. Selain proses berpikir, kita juga memanfaatkan apa yang ada di dalam emosi kita, gitu ya. Itu secara subjektif. Apa yang kita rasakan ketika sesuatu itu ada di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita lakukan, itu juga berdasarkan pertimbangan dari afektif atau perasaan kita atau emosi kita. Sehingga kita akan lihat apakah kita akan berespon dengan positif, merasa senang terhadap situasi itu, atau tidak, ya, bersikap yang negatif. Kemudian berikutnya adalah konatif. Konatif ini berkaitan dengan perilaku kita. Ketika kita tidak suka dengan objek yang sedang kita hadapi, tentu kita akan bersikap menghindari atau mungkin kita menentang objek tersebut, ya. Bisa dua hal, atau kita bekerja sama dengan objek tersebut sehingga kita tidak merasa terlukai. Bisa diambil sikap-sikap seperti itu, tergantung dari orang yang berhadapan dengan situasi tadi. Misalnya saya nggak suka pada seseorang. Kalau saya tidak suka pada seseorang, mungkin ada yang saya akan lakukan ketika dia melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan saya. Misalnya saya akan berkata, saya tidak suka dengan perilaku kamu. Maka itu adalah tindakan kita yang asertif untuk menyelesaikan masalah. Ya, masalah yang kita hadapi tentunya, maka kita bersikap seperti itu. Tapi bisa juga orang lain ketika dia tidak suka sama orang ini, dia langsung nyolot gitu, langsung mengajak berantem, bisa saja, atau dia menghindari orang tersebut. Nah, itu tergantung dari pengalaman apa yang dia peroleh ketika dia bertemu dengan orang tersebut, dengan situasi tersebut. Ya, bisa dia memang menerima, dia bisa bekerja sama dengan hal yang dia temui, atau dia menolak. Ya, menolak atau menghindar dari hal itu, atau bisa lagi yang marah dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana dia mengambil keputusan untuk menyikapi satu keadaan. Ya. Nah, fungsi sikap ini adalah yang pertama sebagai instrumen yang dikaitkan dengan alasan praktis dan manfaat yang menggambarkan keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Juga fungsi pertahanan ego, ya. Kalau kita tidak mampu melakukan satu keputusan, tentu kita akan berada dalam kondisi ambivalen, bingung untuk mengambil keputusan, berada di posisi mana saya. Yang ada adalah kecemasan dan ancaman terhadap harga diri dia, ancaman terhadap ego dia, gitu ya. Maka di sini harus betul-betul kita bisa mengambil sikap yang positif, yang tegas. Saya udah pacaran sama si A, udah 3 tahun nih, kok nggak ada kemajuan ya? Saya harus bersikap seperti apa? Nah, itu dia akan melihat, saya udah pacaran sama dia, itu kayaknya digantung-gantung aja deh. Nggak mau deh saya seperti itu. Sama, nah kita bisa mengambil keputusan bagaimana kita mempertahankan ini. Lanjutkan atau selesai, gitu ya. Nah, ini tergantung pada masing-masing orang.
Jangan dia terus ikut, terus tanpa tahu harus berbuat apa. Jadi sikap tegas itu juga perlu dilakukan ketika kita mau mengambil satu keputusan. Kemudian fungsi lainnya adalah nilai ekspresi, yaitu kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Sehingga orang lain juga bisa membantu kita ketika kita sedih, ya orang lain juga akan melihat kita sedih dan mungkin kita membutuhkan bantuan orang lain. Atau kita bergembira, kita bagi kegembiraannya juga dengan orang lain. Fungsi pengetahuan ini untuk membantu memahami dunia yang ada di sekitar dia. Karena lingkungan di sekitar dia itu lingkungan yang besar, yang luas, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, memang rasa ingin tahu itu merupakan pengalaman yang baik, tapi juga rasa ingin tahu tadi harus dibayar dengan pemahaman dia, ya. Jangan rasa ingin tahu tadi mengundang dia berbuat yang tidak baik. Kemudian fungsi lainnya adalah penyesuaian sosial, yaitu kita membantu individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Itulah fungsi-fungsi dari sikap. Nah, untuk tingkatannya menurut Notat Mojo, ini ada menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita melihat satu subjek, itu akan lihat dulu, ya, akan memperhatikan stimulus objek yang ada. Kemudian itu baru kita menerima, oh ada ya seperti ini. Kemudian kita merespon, memberi jawaban terhadap apa yang sudah kita pikirkan. Kemudian kita menghargai individu yang mengajak kita untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah, dan kita bertanggung jawab terhadap risiko atau tindakan yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil. Sekarang kita lihat ciri-ciri sikap. Maaf ya kalau Ibu terlalu cepat ya, karena Ibu juga harus berlomba sama waktu. Ciri-ciri sikap bisa macam-macam, ini dari beberapa para ahli. Sikap itu tidak dibawa sejak lahir, tapi sikap itu dibentuk, dipelajari sepanjang kehidupan seseorang. Dia akan melihat setiap kali stimulus datang, pasti dia berespon. Di dalam berespon tadi dia memanfaatkan pikirannya, perasaannya atau emosinya, dan juga keterampilannya. Maka dia terbentuk terus. Sehingga nanti akan kelihatan bahwa setiap individu dalam menanggapi satu masalah itu berbeda-beda sikapnya. Ya. Nah, sikap juga bisa berubah tergantung apa yang dia pelajari. Ya. Mungkin dia kemarin mengambil keputusannya A, tapi pada kenyataannya salah mengambil keputusan. Dan itu berhadapan dengan situasi yang hampir sama, dia akan merubah keputusannya, pengambilan sikapnya dengan situasi yang berbeda, dia akan mengambil keputusan yang berbeda. Gitu ya. Sikap tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan objek tertentu. Ya, sikap dibentuk dan dipelajari dan juga berubah sesuai dengan objek yang ada. Ya, jadi akan kelihatan seperti itu. Objek sendiri bisa merupakan kumpulan atau banyak dari objeknya. Jadi kita sendiri yang harus memilah-milah ketika berhadapan dengan hal yang seperti apa atau situasi yang bagaimana, maka sikap kita adalah A, kemudian sikap kita adalah B. Anda juga dia harus diajari bahwa ketika kita berhadapan dengan satu masalah, kita nggak mungkin ambil satu keputusan untuk satu jalan saja. Diajari juga untuk bisa mengambil alternatif, bisa digunakan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Sehingga kita tidak mengalami satu masalah ketika kita mengambil satu keputusan. Ya, alternatif A tidak berhasil, Anda bisa alternatif B. Dan seterusnya. Pembentukan dan pengubahan sikap ini pembentukan sikap dipelajari dari pengalaman individu sepanjang kehidupannya. Jadi artinya sejak dia mengenal dirinya, kapan itu mengenal dirinya, kesadaran akan dirinya, ya pada waktu balita. Nah, dia sudah mulai bersikap. Tinggal lagi siapa yang membentuk dia, sikap-sikap seperti apa yang biasa dikenalkan oleh
orang-orang di sekitar dia, ya. Kecenderungan untuk juga melakukan sikap yang biasa dia identifikasi. Kalau bapaknya marah banting pintu, bapak ibunya marah banting piring misalnya, maka dia juga akan berkesimpulan bahwa ketika marah ada hal yang harus dia lakukan juga. Apakah dia meniru seperti itu atau dia mengambil sikap yang berbeda, gitu ya, tergantung dari apa yang terjadi di dalam proses di dirinya sendiri secara kognitif, konatif, dan afektif tadi. Ya, pembentukan sikap itu tergantung dari pengalaman pribadi. Mana hal-hal yang menjadikan dia traumatik itu biasanya seringkali dihindari, ya. Yang tidak menyenangkan itu juga dihindari, dan dia akan berusaha untuk bersikap hati-hati ketika dia berhadapan lagi dengan situasi yang seperti itu, ya. Berdasarkan pengalaman pribadi tadi, dia berusaha menghindari. Kemudian sikap itu terjadi karena adanya pengaruh orang lain yang dianggap penting. Siapa orang yang terdekat dengan dia? Siapa support system yang ada di situ? Apakah itu orang tuanya, apakah itu kakaknya, atau itu adiknya, atau siapa saja, atau orang yang menjadi pasangan hidupnya, itu juga berpengaruh sekali untuk bisa membuat seseorang bersikap yang berbeda. Waktu dia menjadi anak dari atau kakak dari satu keluarga, sebelum dia menikah, mungkin dia bersikap berbeda. Dia menyayangi adik-adiknya, ya, penuh kasih sayang ke adik-adiknya. Tapi begitu dia berkeluarga, perhatian dia akan terpisah karena dia juga ada pengaruh dari pasangan hidupnya. Maka perhatian dia terhadap keluarganya mungkin tidak bisa 100% lagi, tapi separuhnya. Nah, seperti ini, ya. Tapi kadang-kadang ini juga akan menimbulkan konflik di mana dia sendiri agak bingung bagaimana dia harus bersikap. Nah, di sini perlunya ketegasan orang itu untuk bisa mengambil keputusan, ya. Budaya mempengaruhi tidak? Sangat mempengaruhi, ya. Sangat mempengaruhi untuk budaya-budaya yang berbeda. Nah, di sini yang biasanya sering ada masalah adalah pernikahan beda budaya, beda suku, beda adat, ya. Karena nanti bersikapnya juga akan berbeda. Menurut daerah saya tidak seperti itu, di adat saya tidak seperti itu, tapi di adat yang lain dia seperti itu. Nah, ini yang harus dicari solusinya sehingga dalam bermasyarakat kita tidak mengalami konflik di masyarakat. Jadi kita menghargai suku-suku lain, kita menghargai masyarakat lain. Seperti gini, ketika kita tinggal di daerah Jawa Tengah, di Jogja atau di Solo, orang dari Jakarta ya tentu harus menyesuaikan diri dengan adat dan budaya yang ada di sana sesegera mungkin. Kalau dia mempertahankan dirinya dengan adat Jakartanya mungkin akan berbeda, gitu ya. Nah itu. Terus bagaimana dengan Mas Pendia? Bagaimana dengan pendidikan dan lembaga agama? Bagaimana dengan faktor emosi? Nah ini juga sama, ya. Media massa itu sekarangnya kan lagi ramai ya, terutama dari yang selebritis itu kalau ada berita-berita yang negatif, tentu dia bersikapnya beda-beda. Ada yang sedih sampai cenderung untuk bunuh diri, ada yang senang karena dengan demikian namanya makin tenar. Ya, tergantung bagaimana dia menyikapi pemberitaan di media massa ini dengan membentuk satu opini yang ada. Apakah itu nanti sifatnya akan negatif atau positif tergantung dari orang tersebut, gitu ya. Kemudian dari pendidikan, dari lembaga agama, ini tentu berbeda lagi. Kenapa? Dari lembaga pendidikan, dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dibentuk berdasarkan apa yang berlaku dari sikap-sikap di tingkatan pendidikan tersebut. Berbeda kita. Di keperawatan punya sikap yang berbeda. Bagaimana menjadi perawat yang baik, menjadi perawat yang profesional, gitu kan? Akan berbeda sikapnya dengan dia sebagai ekonom. Tentu dia bersikap lain, karena pekerjaan dia, beban tugas dia akan berbeda juga. Ya, kemudian agama juga berpengaruh bagaimana dia menentukan sikap berdasarkan norma-norma yang diajari. Agama apapun akan berbeda-beda karena itu punya masing-masing karakter yang ada di agama tersebut. Nah, itu akan berbeda di sana, ya.
Nah, untuk yang emosi, ini biasanya berkaitan dengan penyaluran frustrasi dan pengalihan untuk mekanisme pertahanan ego. Ya, yang penting di sini adalah bagaimana sikap ini bersifat sementara dan segera berlalu setelah frustrasinya hilang. Apa itu yang menyebabkan frustrasi? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pasti dia akan merasa, oh seperti ini gitu ya. Tapi berdasarkan hal tersebut, dia harus segera memperbaiki diri, segera menyelesaikan dengan menggunakan mekanisme coping yang ada pada diri dia, sehingga pertahanan egonya tetap baik. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai perawat dalam merawat pasien kita? Tentu kita harus bersikap yang baik. Makanya Anda pada waktu perkuliahan itu ada materi-materi yang membentuk sikap Anda, ya. Apa tuh? Dari psikologi ada, dari pendidikan karakter ada, gitu ya. Untuk apa sih semuanya? Karena yang kita hadapi adalah pasien, bukan barang mati. Pasien yang berbeda tiap individu, berbeda karakter tiap individu, berbeda juga nanti pendekatan kita pada tiap individu, berbeda respon tiap individu pasien kita terhadap apa yang mau kita lakukan pada pasien. Ya, nggak semua apa yang kita rencanakan untuk kita terapkan pada pasien diterima dengan mudah oleh pasien. Pasti kita akan dapat juga beberapa hal yang tidak menyenangkan atau hal yang ditentang oleh pasien kita. Nah, di sini perlunya kita melihat benar nggak sih sikap kita. Sikap yang harus dimiliki perawat supaya dalam memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan harapan pasien adalah yang seperti apa? Cepat, cekatan. Ketika pasien membutuhkan kita, ya kita ada di hadapan pasien. Ya, mungkin yang dinas pagi nggak ada masalah karena memang jumlah pasiennya sesuai lah masih dengan jumlah perawat yang dinas pagi. Tapi jika dia dinas malam dan sore dan malam, terbatas sekali jumlah perawatnya, sementara jumlah pasiennya banyak. Ini pun harus kita lihat. Kita sendiri yang bersikap membagi kondisi pasien. Mana kondisi pasien yang masih dalam kondisi biasa, normal, tapi perlu perawatan dan pengamatan. Mana pasien yang dalam kondisi yang agak berat, sehingga juga masih membutuhkan perawatan. Mana pasien yang memang butuh perhatian lebih karena memang kondisinya kritis misalnya. Kalau kita sudah membagi seperti itu kan berarti kita sudah ada dalam proses pikir kita, kognitif, afektif, dan psikomotor kita sudah memilah. Walaupun tenaga kita hanya 2 untuk 15 pasien misalnya, kita akan tahu ketika pasien yang tadi tidak memerlukan bantuan penuh, ketika dia membutuhkan kita mencet, mungkin kita bisa tunda sebentar ya, saya mau urus dulu pasien yang membutuhkan pertolongan lebih karena memang dia dalam kondisi kritis. Nah seperti itu. Tapi kehadiran kita di hadapan pasien dengan menyatakan sebentar ya saya ke pasiennya ini dulu, itu sudah membuat pasien juga merasa dihargai. Ya. Berikutnya adalah tepat. Kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan pasien. Pasien sekarang tuh gampang mengisi kuesioner kepuasan pasien. Nanti yang jelek adalah kita perawatnya judes, perawatnya tidak mau melayani dan sebagainya. Nah ini harus kita lihat ya. Makanya pasien itu harus kita dengar, kita kaji apa yang jadi masalah dia. Ketika overrun dinas kita sudah tahu kondisi pasien. Sehingga pada waktu kita memberikan asuhan keperawatan, kita tepat memberikan berdasarkan pemilahan tadi, gitu ya. Ini pasien yang biasa saja, bisa penanganannya enggak terlalu perlu perhatian, ini pasien yang agak perlu perhatian, oh ini pasien yang memang perhatiannya harus penuh. Anda bagi seperti itu. Ya, sehingga pada waktu Anda mengambil keputusan, ketika bel berbunyi, dua bel misalnya, atau 3 bel berbunyi minta bantuan Anda lihat, pasien ini bisa ditunda nanti, tapi saya kasih tahu dulu. Ya, Anda bisa memutuskan pasien mana yang lebih dulu harus ditangani. Kemudian aman. Rasa aman ini fisik dan psikis. Perlu sekali untuk pasien, sehingga kepercayaan pasien kepada perawat itu ada.
Rasa percaya pasien kepada perawat itu diawali ketika kita pertama kali ketemu pasien dalam bina hubungan saling percaya. Ya, dan selanjutnya adalah kita ramah. Walaupun kita punya masalah di rumah, pada waktu mau berangkat kerja, kita menata dulu emosi kita. Ya, menata emosi, menata pikiran, menata keterampilan yang kita punyai sehingga kita bisa tetap ramah di hadapan pasien. Kalaupun itu sulit untuk Anda hadapi, ketika berhadapan dengan pasien, Anda bisa minta tolong teman. Tolong ya, saya belum siap berhadapan dengan pasien, biar saya ngerjain yang sifatnya administrasi. Karena saya tidak bisa memberikan keramahan pada pasien saya. Saya harus menyelesaikan masalah pribadi saya dulu, nggak apa-apa. Ya, teman juga akan mengerti tentang itu. Tapi sih kita berharap bahwa perawat-perawat bisa menata dirinya, bisa menata emosinya, bisa berpikir jernih dan positif. Ya. Kemudian bagaimana kita menciptakan rasa aman dan nyaman buat pasien? Tadi aman, sekarang nyaman. Gimana sih pasien selama dalam perawatan dia merasa seperti dalam lingkungan hidupnya? Seperti merasa di rumah saja, tidak di rumah sakit. Ya, kemudian dengan demikian dia akan mempercepat proses penyembuhan. Pasien disapa saja sudah senang dia. Jadi rasanya sudah mendapat perhatian dari dari perawatnya. Kalau Anda berbuat baik pada pasien, biasanya sih dicari oleh pasien. Saya mau dong ketemu sama perawat yang ini. Saya mau dirawat sama perawat A. Akan berbeda ketika dia merasa tidak nyaman. Waktu ngambil darah, bikin bengkak. Waktu pasang infus, nggak langsung masuk, tapi berapa kali tusuk. Itu artinya tidak nyaman dia dibuatnya. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Nanti dia tidak mau diurus sama kita, nggak mau dilayani oleh kita. Gitu. Ya, bagaimana dia merasa nyaman, bagaimana tindakan yang kita lakukan itu menyenangkan. Oleh karena itu, di setiap kali kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien, jangan lupa kita menggunakan komunikasi terapeutik yang betul-betul menyentuh pada pasien. Dari hasil pembicaraan kita dengan pasien. Ya, kalau kita ramah, kita baik, menyapa pasien dengan baik, maka pasien merasa dia dihargai, dia dilindungi. Karena salah satu peran kita adalah advokat, ya, menjadi pelindung buat pasien kita. Bukan untuk menambah beban pasien kita. Ya, kita berharap untuk penyakit tertentu pasien sudah boleh pulang dalam kurun waktu singkat. Jangan kita bikin pasien justru berlama-lama menderita sakit dan dirawat, ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, padahal sebetulnya bisa dipersingkat semuanya itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang pengukuran sikap, karena ini berkaitan dengan manusia, kita nggak bisa ada pengukuran yang sifatnya mutlak gitu ya. Pengukuran dinyatakan oleh berbagai pendapat ahli. Bagaimana sih mengukur sikap seseorang? Karena itu tidak bisa permanen sifatnya. Kenapa? Karena selalu sikap itu akan berubah-ubah. Tadi kita lihat ya, akan berubah-ubah. Jadi nggak bisa kita bilang sikap dia sekarang begini, besok lagi begini. Tapi apakah sikap ini bisa diukur? Bisa, menggunakan skala-skala yang ada berdasarkan penelitian orang-orang ini. Ada yang menggunakan Bogardus, ada Turnstone, ada Likert. Nah, yang biasanya dipakai itu adalah Likert. Ini umum ya, yang pakai Likert. Pemilihannya bukan ya tidak. Kalau ya tidak, kita nggak bisa dapat. Tapi kalau yang Likert itu biasanya 4 atau 5. Jadi tidak nilainya yang kecil saja atau tidak tengah saja, tapi juga ada nilai tinggi. Ya, karena tadi untuk mencegah orang yang mengisi sikap itu biasanya menggunakan penilaian yang kecil. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dia cenderung pengennya ngecek 1, 2, 1, 2. Nanti nilainya kecil hasil Likertnya. Tapi kita berharap dia menggunakan mencontreng nilai di 3, 4, 5. Gitu ya.
Oke. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari pengukuran sikap kembali, bahwa sikap ini tidak mutlak. Karena tadi bisa berubah kapan saja tergantung dari kondisi apa yang sedang dia hadapi. Situasi apa yang sedang dia hadapi, makanya berubah. Ya. Tapi kalau dalam penelitian biasanya kita pakai Likert, itu yang mau kita teliti apa? Maka kita pakai skala Likert ya. Yang mau kita teliti sikap seperti apa. Nah, pengukuran sikap ini kalau secara kuantitatif itu bisa kita cek tadi ya, pilihan antara 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau secara kualitatif itu juga harus ditambah bahwa sikap itu adalah pernyataan subjektif. Karena nggak bisa, setiap orang beda-beda pernyataan subjektifnya gitu ya, sehingga tetap dia harus bisa untuk masih dengar suara Ibu? Masih ya? Ibu. Ya. Jadi kita harus dapatkan juga data subjektif dari pasien kita sehingga kita tahu perkembangan dari setiap pasien kita. Ya, ini. Nah, input kita adalah kepuasan pasien. Ketika pasien mau pulang dari perawatan dia, biasanya diberikan kuesioner untuk pengisian kepuasan pelanggan. Bisa dilakukan diisi oleh pasien sendiri. Ada 2 ya kuesioner biasanya, kuesioner yang diisi oleh pasien dan kuesioner yang diisi oleh keluarga. Nah, kalau nanti saya nggak tahu di tiap rumah sakit berbeda-beda ya. Ada yang isinya tentang fasilitas kesehatannya, tapi ada juga yang isinya bagaimana perawat bersikap, bagaimana pelayanan yang diberikan. Ya, kalau ini semuanya baik, tentu kita akan merasa senang bahwa perawat sangat dihargai oleh pasien-pasien kita. Nanti di total biasanya dikumpulkan 1 bulan sekali. Pasien pulang tanggal 1 ada berapa orang, kumpulkan dulu hasil kuesionernya dia. Pasien pulang tanggal 2, kumpulkan. Nanti di total semuanya 30 hari di bulan itu, kemudian dilakukan penghitungan. Berapa ini hasil penilaian sikap terhadap perawat secara keseluruhan, secara umum, gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat karakteristik perawat. Perawat itu punya 3 hal yang memang menjadi dasar dia: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di pengetahuannya dia, ini landasan utama agar perawat itu profesional. Kenapa? Teori-teorinya harus dia pelajari betul, pengetahuannya harus dia punya, sehingga dengan demikian dia tahu kebutuhan pasien. Karena begitu pasien masuk, dia harus memulai dengan pengkajian. Dari pengkajian dia harus mulai dengan menata rencana apa yang harus dia berikan pada pasien. Sehingga pelayanannya benar-benar prima. Tentukan diagnosa pasien, kemudian lakukan implementasi dan lakukan evaluasi. Ya, pengalaman-pengalaman perawat makin dia lama di tempat dinas dia sebagai perawat, tentu semakin mudah dia mengetahui apa yang harus dia lakukan, mengenali data objektif dan subjektif yang dimiliki atau yang diperoleh dari pasiennya. Secara afektif, nah ini berkaitan dengan emosi kita ya, afektif atau sikap. Nah, harus apa kita? Harus ramah, harus sabar, rendah hati, apalagi disiplin, apalagi baik. Sudahkah kita memiliki hal ini? Sudahkah kita bisa ramah? Sudahkah kita sabar? Sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita punya disiplin yang baik dan juga bersikap baik? Kalau ini sudah ada, betul-betul kita bisa menerapkan diri kita sebagai perawat yang profesional.
Karena dengan sikap-sikap ini atau afektif ini diharapkan perawat itu tidak membeda-bedakan tiap pasien, ya, nggak membedakan pangkat, golongan, jabatan, ya, kaya miskin nggak, karena dia tadi menjadi perawat buat semua orang. Itu yang terpenting, ya. Selanjutnya yang terakhir nih, Ibu cepet-cepet. Psikomotor, keterampilan kita atau skill kita tentu ngikut dari apa yang kita pikirkan dan kita pelajari, dari apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kemudian yang kita sikapi. Nah, nanti apa yang menjadi keterampilan kita, soft skill dan hard skill-nya juga menyesuaikan agar kita dalam melakukan praktik keperawatan tetap memegang teguh etik keperawatan. Ini penting, etik keperawatan. Dan kita menjunjung tinggi etik dan kesopan santunan di dalamnya. Jadi kita nggak seenaknya memberikan tindakan keperawatan tanpa memperhatikan pasien sebagai objek kita. Karena pasien bukan objek, tapi pasien yang harus dilayani. Itu berbeda ya kalau kita memandang pasien sebagai objek dengan pasien yang harus dilayani. Oke, nah kemudian dari sisi fisik, kalau dikatakan ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa fisik bukanlah segalanya. Tapi untuk perawat profesional harus memiliki kebersihan dan kerapihan. Jadi Anda penampilannya juga harus rapi. Perawat sekarang kan nggak selalu pakai baju putih di ruangannya. Padahal baju putih itu mengidentikan bahwa perawat itu bersih. Tapi pekerjaannya, ya, nah ini kembali lagi kepada Anda. Coba menjadi perawat yang seperti apa? Apakah Anda tampil dengan rambut yang acak-acakan? Apakah tampil dengan baju yang kotor? Apakah baju yang tidak disetrika? Nggak beda sama orang-orang di rumah. Pakai daster saja, kan nggak begitu. Ya, jadi kita ketika berhadapan dengan pasien, menghadirkan diri kita di hadapan pasien, ketika kita melakukan tindakan keperawatan, maka yang terpenting adalah berpenampilan rapi. Dengan demikian, kita mendapat kepercayaan dari pasien. Oh ya, perawatnya bagus nih, rapi. Nanti dari mulut ke mulut akan bilang, dirawatnya di rumah sakit itu aja, karena di sana perawatnya baik-baik. Cepat kok pertolongannya, tampilnya juga bagus-bagus mereka, keterampilannya bagus-bagus, ya. Nah, dengan demikian maka mereka akan mencari rumah sakit yang dibicarakan tadi dan akan ditanya ini lulusan mana, ya, Poltekkes Jakarta 3, karena Poltekkes Jakarta 3 namanya sudah di atas ya, udah bagus nih Poltekkes Jakarta 3, jangan Anda melukai nama alma mater. Nah, berpenampilan rapi itu perlu secara fisik Anda. Yang terakhir adalah spiritual. Spiritual ini berkaitan dengan agama. Agama mengajarkan manusia bagaimana cara berinteraksi dengan Tuhan. Ya, terkadang pasien juga membutuhkan bantuan spiritual tergantung dari agama yang dia anut. Nah, terutama pada pasien-pasien yang sudah berpenyakit kronis, yang sudah tidak ada harapan sembuh. Nggak ada salahnya kalau Anda bisa untuk membimbing pasien beribadah, silakan, karena agamanya sama, silakan dilakukan. Itu akan membuat pasien merasa lebih nyaman dan aman. Ya, kalaupun tidak bisa dilakukan, bisa dipanggilkan pemuka agama sehingga mempersiapkan pasien menjelang ajalnya atau mempersiapkan pasien untuk kembali berusaha sembuh, pulang ke rumah, gitu, ya. Nah, ini spiritual yang sering kali dilupakan adalah spiritual, yang dilihat cuma fisik aja, padahal ada fisik, psikologis, sosial, spiritual, ya. Nah, jadi untuk menjadi perawat yang baik, semua nih empat-empatnya sesuai dengan pengertian dari keperawatan yang panjang itu. Nanti Anda cari pengertian keperawatan.
Salah satunya adalah tentang spiritual. Nah, dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri, perlengkapi diri kita dengan ajaran-ajaran agama yang baik. Ya, kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan spiritual untuk pasien-pasien kita. Ya, itu mungkin ya yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Ini udah persiapan mau penutupan. Iya Ibu, izin Ya. bertanya mengenai penugasan yang sesuai RPS. Pertemuan kali ini ada penugasan kasus fiktif Ibu. Itu kasusnya dibuat sendiri aja oleh kelompok atau Ya. dibimbingan dari Ibu? Ya, coba baca dulu. Ibu stop share. Baca dulu. Membuat kasus fiktif, terus Ya di sini di bawahnya itu ada lembar penugasan. Dibagi ya, berapa kelompoknya? Dibagi menjadi 4 kelompok. Oke. Dosen bersama mahasiswa membuat kasus fiktif yang berkaitan dengan terjadinya pengenalan tentang pembentukan sikap seorang perawat. Jadi bikin aja kasusnya sendiri ya. Ya, bisa kan? Ya, masa nggak bisa? Anda bikin kasusnya sendiri. Jadi dilema etik apa? Ya, dilema etik apa yang bisa Anda selesaikan, bagaimana Anda bersikap? Coba cari. Bentar. Udah mau selesai. Apa tuh? Oh, belum. Jadi dilema etik apa yang bisa Anda selesaikan? Contohnya, dokter memberikan resep dengan harga obat yang mahal. Kita sebagai advokat, kita tahu bahwa resep ini isinya sama dengan obat ini. Dok, bisa nggak ditukar? Ya, karena ini kan merugikan pasien. Nah, itu dilema etiknya. Bagaimana kita bersikap dalam menolong pasien untuk tidak menggunakan obat yang mahal, padahal obat itu mempunyai indikasi yang sama. Gitu ya, itu salah satu contohnya. Misalnya pasien lagi ngamuk mau diikat, bagaimana Anda bersikap? Perlukah inform konsen? Nah itu tolong bikin, nanti cari lagi. Itu 2 kasus sudah dapat. Ya, bisa? Iya bisa Ibu. Oke, Ibu percaya nanti si Pen yang ngatur ya. Ini Ibu sudah dikasih tahu mau ada penutupan. Bentar lagi, 8 menit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ibu izin bertanya terkait absensi. Itu jadi di RPS itu kita ada 17 kali pertemuan ya Bu, sedangkan di link absen yang dari Padanang itu cuma 16 kali pertemuan. Iya. yang 17 kali pertemuan berarti 1 kali pertemuannya nggak usah diisi ya. Yang pertemuan pertama aja nggak usah diisi, boleh. Yang penjelasan program boleh, nggak usah diisi. Perbaiki lagi ya. Baik. Ya. Jadi yang langsung pertemuan yang kedua dan seterusnya sampai akhir ya. Ujiannya masih lama ya? Minggu depan Ibu. Mate, Ibu belum bikin soal. Ibu belum bikin soal. Bentar ya Mas, saya masih di sini. Ya sudah, nanti kita siapkan lagi melalui SIPEN nanti ya, kita kontak-kontakan. Ada lagi? Ini sebentar nanti Ibu kasih itunya, materi yang tadi ya. Sudah? Tidak ada? Sepertinya cukup Ibu, izin cukup, ya? Untuk screenshot saja. Ya, per kelas ya.